Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Wahid, NPM 221010183. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia dengan MK Filsafat Hukum Islam yang dibimbing oleh Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Devin Law dan Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an. Dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Supranatural and extraordinary ikatan penyatuan antara agama dan negara, dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum perbuatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dan dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai aplikasi dan dua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan membangun hukum Islam Indonesia dengan membangun nasional. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek ini, kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan membangun hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintahan menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis: living law,
di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Dua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum ekonomi, hukum kelompok, etis kedaerahan dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki kontribusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang mencangkupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.